Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Obras, obrolan santai. Kali ini dengan tema pentingnya kepemimpinan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam pemungutan pajak daerah. Hadir di tengah-tengah kita ini ada narasumber dari rekan-rekan kelompok 3 PKA Jateng tahun 2025. Ada Bu Anis dari Kabupaten Batang dan Pak Wahyudi dari Kabupaten Purbalingga. Beruntung sekali atas kehadiran narasumber yang kompeten dari masing-masing kabupaten kota ini. Ya. Pada saat ini kita akan mengambil tema pentingnya kepemimpinan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam pemungutan pajak daerah. Nah, sebelum kita ke tema yang lebih lanjut, mungkin Ibu Anis bisa memperkenalkan diri lebih detail. Ya, baik, terima kasih Pak Jokowi atas andalan kita ini ya, berarti ya. Ya, perkenalkan saya Ibu Anisah SSDP, jabatan saya selaku Kabid Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan PAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Batang. Kalau melihat dari tupoksi saya itu bagian debt collector Pak, bagian yang narik pajak, bagian sing golek duit yang batang. Jadi bagian saya itu bagian yang melakukan penagihan pajak daerah. Tapi di sisi lain kami juga selaku koordinator pendapatan asli daerah, jadi mengelola terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Itu perkenalan singkat dari saya. Jadi intinya semacam debt collector ya, debt collectornya pemerintah. Oke, siap, terima kasih. Mungkin Pak Wahyudi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya Wahyudi Pamungkas dari Kabupaten Purbalingga. Saat ini saya menjabat sebagai camat di Kecamatan Karangmoncol. Kebetulan tema saat ini sangat pas dengan apa yang memang menjadi tupoksi kami juga di wilayah dalam hal ini terkaitan dengan pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan. Karena kami juga secara tupoksi ini juga ada tugas ya dari pimpinan dari pemerintah daerah bagaimana juga bisa melaksanakan kegiatan pemungutan pajak khususnya PBB di wilayah khususnya di wilayah kecamatan kami di Kecamatan Karangmoncol. Ya, saya kira kita cukup. Terima kasih Bu Anis, Bu Wahyudi. Nah, berdua ini sudah ekspert sekali, terutama Pak Camat ini juga tentunya nanti berkaitan dengan pelaksanaan PBB di daerah gitu ya Pak ya, mungkin ya. Baik, kita lanjutkan obras kita. Saya ingin kita ngobrol aja ya, santai gitu karena judulnya kita obrolan santai, obras. Nah, saya ini bertanya nih Bu, mungkin dengan Bu Anissa, wawasan kebangsaan menurut Ibu Anissa itu seperti apa sih, biar para audiens kita itu tahu wawasan kebangsaan itu seperti apa? Terima kasih. Menurut saya wawasan kebangsaan itu cara pandang. Jadi konsep dasar bagaimana kita menginterpretasikan terkait dengan lingkungan kebangsaan itu sendiri. Lingkungan wawasan kebangsaan itu bagaimana kita bisa memahami dari sejarah bangsa itu sendiri. Jangan sampai kita bangsa Indonesia tidak memahami sejarah bangsa kita sendiri. Nanti kalau kita berada di luar malah kita akan menjadi, bahkan kita mungkin di daerah sendiri bisa menjadi orang asing karena kita tidak memahami sejarah bangsa itu sendiri. Kemudian kita juga harus memahami 4 konsensus dasar itu dari Pancasila, UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Di luar itu kita juga harus memahami tata cara pengelolaan pemerintahan, sehingga kita sebagai warga negara benar-benar bisa memahami tugas kita sebagai warga negara yang baik untuk menjunjung nasionalisme. Apalagi kalau kita melihat dari sisi ASN, otomatis itu akan jauh lebih penting karena salah satu tugas ASN adalah sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Mungkin itu dari saya, mungkin Pak Camat bisa menambahi. Ya, memang betul apa yang dikasihkan oleh Mbak Anis dari wawasan kebangsaan, memang cara pandang ya. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan tupoksi kita masing-masing Mbak Anis ya di bagian keuangan ya, keuangan daerah saya selaku pemangku di wilayahan itu sebagai ASN tentunya ini sebagai alat pemersatu bangsa ya, mempererat dan mempersatu bangsa dan juga melaksanakan kebijakan
apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu salah satu tugas ASN, sehingga wawasan kebangsaan ini menjadi salah satu modal kita, menjadi motivasi kita agar pelaksanaan tupoksi kita itu akan berjalan dengan baik dan sukses, tentunya seperti itu. Wah, sungguh penting sekali ternyata ya wawasan kebangsaan ini. Berarti setiap warga negara ini harus mempunyai tanggung jawab terhadap negaranya, maksudnya begitu ya Bapak. Kemudian, nah ini kan di Badan Keuangan. Nah, ini apa sih hubungannya wawasan kebangsaan dengan apa pemungutan pajak tadi? Mungkin bisa diterangkan, Bu? Ya, baik, terima kasih. Wawasan kebangsaan dalam pemungutan pajak ini menurut saya penting, karena bagaimana masyarakat dengan wawasan kebangsaan ini, masyarakat akan lebih memahami pentingnya memenuhi kewajiban dalam hal ini membayar pajak untuk bangsa dan negara. Dalam rangka apa? Untuk pembangunan daerah. Sehingga ketika masyarakat sudah memahami secara sadar, masyarakat itu akan dengan sadar tanpa dipaksa. Kalau saat ini mungkin banyak masyarakat yang masih harus dipaksa untuk membayar pajak. Kudu diopiak-opiak bahasa Jawa, kudu dilingki terus membayar pajak. Tapi dengan memahami wawasan kebangsaan, mereka akan sadar dengan sendirinya untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga minimal bisa mengurangi adanya kebocoran dalam pembayaran pajak. Sehingga mungkin ini juga pastinya dibutuhkan kerjasama. Kalau saya di BPKPAD di Batang itu ada 15 kecamatan yang cukup luas, ada 248 desa dan kelurahan. Kalau BPKPAD bekerja sendiri otomatis tidak bisa. Nah, kami butuh kerjasama, salah satunya dari para pemangku wilayah. Dalam hal ini camat, kades itu kita butuh dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Begitu nih Pak Camat gitu? Ya, betul sekali Mbak Anis. Jadi memang pajak ini salah satu komponen pendapatan negara dan daerah ya, akan itu terbesar mungkin ya, salah satunya seperti itu yang sebagai modal untuk pembangunan daerah. Oleh sebab itu masyarakat memang harus disadarkan, karena kalau masyarakat tidak disadarkan, mereka ya terlena bahwa pajak ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Masyarakat sudah menggunakan fasilitas, masyarakat sudah diberikan banyak kemudahan-kemudahan dari pemerintah, sehingga masyarakat juga harus sadar bahwa dia juga punya kewajiban membayar pajak, yaitu salah satunya kalau di wilayah itu adalah pajak bumi dan bangunan, kan seperti itu. Ada kepastian hukum terhadap dengan kepastian kepemilikan tanah dan bangunan masyarakat, tapi di situ ada tanggung jawab bahwa di situ masyarakat juga harus membayar PBB yang itu nanti juga akan kembali kepada kemanfaatan kepada masyarakat melalui pembangunan daerah. Banyak fasilitas-fasilitas yang selama ini dibiayai dari salah satunya adalah pemungutan pajak bumi dan bangunan. Seperti itu, Mas. Ternyata banyak sekali ya fungsinya pajak, dan lebih dari Bu Anis sama Pak Wahyudi tadi menekankan kesadaran masyarakat. Jadi kesadaran masyarakat itu harus ditekan dengan wawasan kebangsaan. Jadi tanpa diopiak-opiak, masyarakat membayar pajak, sadar untuk membayar pajak. Nah, ini setelah sadar masyarakat membayar pajak, ini sekarang yang baru jadi banyak omongan ini korupsi. Saya ingin bertanya ini, apakah di sektor pajak ini juga rawan dengan ada korupsi? Mungkin Ibu Anis yang menangani langsung di pajaknya bisa menerangkan kepada audiens bagaimana, apakah memang ada korupsi atau tidak di pemungutan pajak ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Korupsi dalam pemungutan pajak daerah, salah satu indikator dalam kita di NCP di Pemda itu memang ada NCP yang salah satu indikatornya adalah terkait dengan pemungutan pajak daerah. Di kita memang rawan sekali terkait dengan pemungutan pajak daerah ini terkait dengan korupsi, baik itu dari pemungutnya, berarti kami Pemda dalam hal ini BPKPAD termasuk yang dilibatkan, berarti dari perangkat wilayah baik kecamatan maupun pemerintah desa, terus kemudian juga dari masyarakat atau pihak lain swasta itu juga rawan. Nah, makanya dibutuhkan integritas dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak itu sendiri. Jadi pemungut pajak itu harus jujur, itu utama. Jadi kalau di saya, di kami di Kabupaten Batang, cari orang pintar itu mungkin banyak, ASN pintar itu banyak,
Tapi cari yang jujur, yang mau bekerja keras, itu mungkin kita benar-benar harus mau milih dan harus bisa milih. Makanya ketika saya ditanya oleh Bu Kaban, ketika misal ada salah satu petugas wilayah, jadi kalau di kami di kecamatan itu ada petugas wilayah yang pensiun, itu kami sudah mulai pusing karena harus mencari orang. Nah, mencari orang itu banyak Pak, di kami itu masih ada beberapa yang mungkin staf yang tupoksinya masih aman. Cuman ketika kami berbicara jujur, ini agak susah. Makanya dibutuhkan pemungut pajak itu yang jujur. Di luar pemungut, masyarakat itu juga harus kita libatkan dalam hal apa pengawasan. Saya berpendapat bahwasanya pengawasan yang paling bagus itu pengawasan dari masyarakat. Misal di Kabupaten Batang itu memang masih banyak penggunaan perangkat. Di Karamoncol sama juga mungkin ya, karena kita melibatkan perangkat desa. Nah, selama ini masyarakat ketika membayar lewat perangkat desa itu Pak. Jadi ketika sudah membayar, cuma ditulisi di SPPT, kalau di Batang itu di bawah belakangnya itu ditulisi lunas, selesai, cukup. Nah, ketika kami tampilkan piutang dari tahun-tahun sebelumnya, baru masyarakat gempur. Nah, inilah kurangnya pengawasan. Jadi ketika coba seandainya masyarakat ketika nitip ke perangkat untuk membayar pajak, mereka minta bukti bayarnya yang resmi, otomatis ini salah satu bukti pengawasan yang itu pasti akan mengurangi kebocoran. Jadi saya akui memang masih ada kebocoran, tapi semakin kesini kita semakin tingkatkan dengan beberapa inovasi yang sudah kita lakukan. Ya, mungkin sedikit kami tambahkan ya, sesuai dengan apa yang kami lakukan juga ya di wilayah. Tentunya ini juga mendukung, mensupport dari badan keuangan juga yang ada di kami juga di Kabupaten Purbalingga sama. Jadi PBB itu hampir setiap tahun ada piutang pasti di setiap daerah itu, setiap kabupaten. Nah, ini akhirnya berarti kan masalah. Ini masalah. Masalah ini berarti harus ada penyelesaian, kan seperti itu, agar ini tidak terus-terus berlanjut. Nah, oleh sebab itu kami pun, saya yakin di Badan Keuangan itu pasti juga selalu ingin ada penyelesaian dengan terus-menerus, dengan inovasi, dengan bagaimana ini biar piutang ini berkurang bahkan tidak ada, kan seperti itu kan. Kami pun di wilayah juga ya seperti itu, sehingga bagaimana pemungutan di wilayah terutama di pemerintah desa melalui perangkat desa mulai bawahannya sampai RT RW itu efektif, kan seperti itu. Ini pun juga perlu ada inovasi dan kreativitas sehingga apa yang kami pungut itu maksimal bahkan bisa lunas 100%. Begitu Mas. Berarti paket komplit ya, menggugah kesadaran masyarakat bayar pajak, kemudian dari Badan Keuangan sendiri membenahi diri sendiri supaya tidak terjadinya korupsi. Nah, berarti ketika masyarakat itu bertanya, setelah saya bayar itu ada kecurangan ya? Nah, ternyata diminimalisir, tidak ada. Gitu. Nah, sedangkan yang terakhir nih, karena kita ngobrol santai kita juga dibatasi durasi ya, saya ingin pertanyaan terakhir, pajak ini digunakan untuk apa? Pajak ini manfaatnya banyak. Yang jelas satu, untuk biaya pembangunan. Semua infrastruktur itu berasal salah satunya dari pajak daerah. Mungkin memang benar ada dana transfer dari pusat dan daerah, tapi sekarang kita dituntut daerah itu untuk kemandirian daerah. Salah satunya bagaimana PAD-nya harus ditingkatkan. PAD yang besar itu dari mana? Pajak daerah salah satunya. Makanya biaya pembangunan itu dari pajak daerah. Kemudian juga untuk layanan dasar, baik itu kesehatan, pendidikan, dan yang lain sebagainya, itu salah satunya dari pajak daerah. Makanya sangat rawan ketika pajak daerah itu tidak tercapai. Bisa jadi pembangunan akan terhambat dan pelayanan dasar itu juga akan terganggu atau meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Itu yang paling utama sih kalau menurut saya, Pak Camat. Saya kira sudah lengkap itu, memang memang seperti itu ya, manfaat pajak, terutama kami di wilayah sudah merasakan lah, masyarakat sudah banyak merasakan dari manfaat pajak. Saya kira itu. Ya, terima kasih pada Ibu Anis dari Kabupaten Batang dan Pak Wahyudi dari Kabupaten Purbalingga. Jadi bisa saya simpulkan dari obrolan santai kita hari ini bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan wujud bela negara. Kemudian pajak daerah itu sangat penting untuk pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Kemudian perlunya partisipasi masyarakat dalam segenap proses sehingga nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan dan distribusi dalam pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.